Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kadiman di Adkar Channel. Hajar Aswad tetap menjadi teka-teki besar yang dipertanyakan para ahli sejarah. Banyak hadis Nabi menegaskan kedatangan Hajar Aswad dari luar angkasa. Dari Abdullah bin Umar disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rukun Al-Aswad turun dari langit, kemudian diletakkan di atas Jabal Abu Qubaish. Ia taubahnya kristal. Di sana ia tinggal selama 40 tahun. Kemudian diletakkan di atas fondasi Ibrahim." Dari bin Abbas disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hajar Aswad diturunkan dari surga. Ia lebih putih dari susu, tetapi kemudian dihitamkan oleh dosa-dosa keturunan Adam." Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "Rukun dan makom adalah dua di antara permata-permata yang ada di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menghapus cahaya keduanya, sebab jika tidak, keduanya akan menyinari belahan dunia barat dan timur." Singkat kata, Hajar Aswad diturunkan dari langit. Ia terbentuk dari luar bola dunia, kemudian turun ke Jabal Abu Qubaish di pinggiran kota Mekah, lalu dibawa malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Patut diingat bahwa di dunia ini terdapat sejenis meteor langka yang dikenal dengan emas hitam karbonados. Seperti yang kita ketahui, emas mengandung unsur karbon dengan kadar panas dan tekanan yang luar biasa kuat. Karena itu, ia sangat mungkin terjadi di luar angkasa. Selain itu, juga sangat mungkin merupakan serpihan langsung benda langit. Nah, ketika turun ke bumi, bagian luarnya terbakar karena gesekan yang begitu cepat dengan lapisan udara. Emas sejenis ini sangat langka jika dibandingkan dengan emas biasa. Jadi hadis Nabi menegaskan asal-usul Hajar Aswad dari luar angkasa. Sangat sulit untuk menggambarkan bagian dalam Hajar Aswad karena ia sudah berabad-abad menempel kuat di dinding Ka'bah. Meskipun begitu, literatur sejarah yang dapat dipercaya mengatakan bagian dalamnya berwarna putih. Saat ini yang terlihat oleh orang-orang yang tawaf di Ka'bah hanyalah bagian kepala batu yang terdiri dari beberapa potongan. Potongan-potongan itu dilekatkan dengan adonan yang sudah mengeras dan berwarna hitam. Setiap orang yang menyentuh dan mencium Hajar Aswad bisa merasakannya. Sebuah asar menyebutkan bahwa dalam beberapa peristiwa sejarah ada orang yang berkesempatan melihat bagian dalam Hajar Aswad, antara lain ketika dicopot oleh tangan Jurhum, kemudian Iyad, lalu Al-Amaliqah, dan setelah itu Khuza'ah. Menurut yang pernah melihatnya, Hajar Aswad sangat mirip dengan kristal besar atau kijang putih seperti disebutkan dalam hadis Nabi. Al-Qaramita adalah kaum terakhir yang mencopot Hajar Aswad dari Ka'bah pada tahun 317 Hijriah. Dalam pada itu, bagian dalamnya terlihat sebagian orang. Mereka semua sepakat bahwa bagian kepalanya berwarna hitam, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Salah satu yang melihat hal itu adalah Muhammad bin Nafi al-Khuzai pada abad ke-14 Masehi. Adapun tentang diturunkannya Hajar Aswad dari surga, kendati hadis yang meriwayatkan masalah ini tergolong ahad dan belum mencapai tingkatan mutawatir, tetapi yang sahih sekalipun tidak membantah diturunkannya dari surga atau langit dengan karakter luar angkasa. Di sini akan kami tegaskan bahwa suatu ibadah dilaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memperhatikan asal usul dan hikmah pelaksanaannya. Begitu pula Hajar Aswad, dari manapun kedatangannya, yang jelas Rasulullah SAW telah menciumnya. Lebih dari itu, beliau memerintahkan umat manusia untuk melakukan hal serupa. Maka sikap kita pun harus meniru Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, "Engkau hanyalah batu, tidak bisa memberi manfaat ataupun mendatangkan bahaya madarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku tidak akan pernah menciummu." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.